Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Ibu. Udah pada sarapan belum? Udah, Ibu. Anak ibu Andra, nggak boleh ngomong gitu ya. Nggak boleh disengak-sengak gurunya, ya? Ya, Ibu. Nah, anak-anak ibu udah sarapan, pastinya udah pada semangat dong buat belajar. Udah, Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita nyanyi dulu ya agar lebih semangat. Oke, diri semuanya. Oke. Kita nyanyi apa? Ayo, nyanyi apa? Ke puncak gunung. Ke puncak gunung? Ya udah, nyanyi tuh. Naik ke Satu, puncak gunung. belum. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan lihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan lihat saja, banyak pohon cemara. Oke, anak-anak ibu duduk kembali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak ibu Andra, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak ibu. Ya, Ibu. Nah, Putri silakan dipimpin doanya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi rabbil wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, anak-anak ibu akan mengabsen dulu ya. Dengarkan namanya baik-baik ya. Putri, Hadir, Bu. Yuni, Hadir, Ibu. Aku. Aira, Hadir, Ibu. Andra Dinata. Hadir, Bu. Alhamdulillah anak-anak ibu hadir semua. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk belajar. Nah, anak-anak ibu, ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Enggak, Ibu. Nah, kita hari ini akan belajar dengan tema selamatkan makhluk hidup dan subtema hewan sahabatku. Nah, anak-anak ibu ada membawa gambar hewan nih. Ayo, ini gambar apa anak-anak ibu? Kucing, Bu. Nah, ini adalah gambar kucing. Nah, kita akan cerita sedikit tentang kucing ya anak-anak ibu. Silakan dibuka bukunya halaman 83. Anak-anak ibu sudah dibuka bukunya? Dah, Ibu. Nah, di situ ada cerita kucing. Ibu akan bacakannya ya. Kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang familiar di masyarakat. Bentuk hewan ini sekilas mirip harimau dalam ukuran kecil. Sama seperti harimau, kucing mempunyai kumis dan bulu yang tebal di kulitnya. Morfologi atau bentuk bulu kucing sangatlah bervariasi. Ada beberapa kucing yang bulunya mempunyai pola yang khas dan ada juga yang tidak mempunyai pola khas.
Ada pula jenis kucing yang tidak mempunyai bulu sama sekali. Maka dari itu, kucing sangat diminati untuk dijadikan hewan peliharaan. Nah, anak-anak ibu, dari cerita yang sudah kalian baca tadi, kita akan menentukan ide pokok. Nah, anak-anak ibu, udah pada tahu belum apa itu ide pokok? Anak-anak ibu, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama. Nah, anak-anak ibu, dari cerita tadi kita bisa menentukan ide pokoknya. Anak-anak ibu, apakah ada yang tahu ide pokok dari paragraf yang kalian baca tadi? Ada yang tahu? Enggak, Ibu. Nah, ide pokoknya dalam paragraf tadi itu adalah kucing. Nah, yang selalu dibahas dalam paragraf tersebut adalah kucing dan terus diulang-ulang adalah kucing kan anak-anak ibu? Iya, Nah, Ibu. ide pokoknya adalah kucing. Anak-anak ibu, setelah kita menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf, kita lanjut menentukan kalimat utama. Nah, anak-anak ibu, ada yang tahu apa itu kalimat utama? Enggak, Ibu. Nah, kalimat utama itu ditentukan dengan memisahkan kalimat khusus atau penjelas. Kalimat utama mengandung ide pokok. Nah, contohnya dalam cerita tadi, cerita kucing tersebut, contohnya kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang familiar di masyarakat. Kucing merupakan ide pokoknya dan kalimat utamanya kucing adalah salah satu hewan peliharaan yang familiar di masyarakat. Udah mengerti anak-anak ibu? Udah mengerti anak-anak ibu? Udah, Ibu. Nah, terakhir kita akan membahas tentang simpulan paragraf. Simpulan paragraf itu diambil dari kalimat biasanya kata demikian, oleh sebab itu, karena itu, dan kata hubung lainnya. Dan yang kedua, menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya di akhir paragraf. Contohnya dari cerita tadi itu yaitu kucing sangat diminati untuk dijadikan hewan peliharaan. Ditandai dengan kata hubung, jangan lupa ya anak-anak ibu, ditandai dengan kata hubung, oke? Iya, Ibu. Yang diletakkan sebelum kalimat tersebut. Anak ibu, ibu ada menulis ini di papan tulis cerita tentang siput. Nah, dari cerita ini, ibu bacakan sedikit ya. Siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lambat dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lambat, orang membandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Nah, dari cerita tersebut, anak-anak ibu, apakah ada yang sudah bisa menentukan ide pokoknya? Ayo anak-anak ibu. Iya, anak ibu Aira, silakan maju ke depan. Mana di situ ya yang termasuk ide pokoknya? Ya, bagus sekali. Tepuk tangan kepada Aira. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, ide pokok dari cerita ini adalah siput adalah hewan yang lamban dan menjijikkan. Nah, karena Aira sudah bisa menjawab pertanyaan dari ibu akan memberikan Aira hadiah berupa permen. Ini. Kasih, Bu. Oke, saya buat. Nah, dengan pembelajaran kita pada hari ini, apakah anak-anak ibu ada pertanyaan? Enggak. Udah pada mengerti semuanya? Udah, Ibu. Oke, ibu akan berikan tugas kepada anak-anak ibu. Silakan dicatat tugasnya. Nomor 1, tentukan ide pokok dari
cerita Anak Gembala dan Serigala. Yang kedua, tentukan kalimat utama yang terdapat dalam paragraf pertama. Dan yang ketiga, berikan kesimpulan dari paragraf tersebut. Oke anak-anak ibu, udah ditulis semua tugasnya? Udah, Ibu. Nah, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini dan tidak lupa apabila ibu menanyakannya besok. Oke? Iya, Ibu. Nah, itu catatan. Kita akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan menyanyi kembali. Anak-anak ibu, silakan berdiri kembali biar lebih semangat. Ayo Yuni berdiri. Kita menyanyi apa ya? Nyanyi. Lihat ke Apa? pelangi-pelangi. Pelangi-pelangi. Oke, pelangi-pelangi.